Sahabat GSM, jumpa lagi di channel GSM. Dan kali ini kita mau bahas sedikit tentang kelebihan dan kekurangan untuk iPhone XR ya. Jadi kalau teman-teman beli iPhone XR atau XR, orang Indonesia biasanya nyebutnya XR ya, tapi ini XR ya, untuk iPhone XR. Nah, teman-teman harus tahu nih kekurangan dan kelebihannya apa sih. Nah, ini menurut pandangan saya pribadi ya. Kalau teman-teman punya pandangan lain silakan lah. Untuk handphone kita nggak bisa memaksakan untuk wah, menurut saya ini sebuah kekurangan, tapi menurut teman-teman nggak, ya silakan aja sih, nggak masalah. Oke, kita bahas untuk kelebihannya ya. Yang pertama, kita bahas dari desainnya terlebih dahulu ya. Jadi kalau teman-teman untuk desainnya saya kira cukup menarik ya. Mulai dari varian warnanya ada yang biru, merah, kuning, putih. Nah, jadi apalagi kalau ditambah softcase ya untuk desainnya, kalau saya pribadi sih oke. Sip, cantik ya kalau dikasih softcase ya. Jadi kalau apalagi buat cewek-cewek ya, ini ya, kalau untuk yang suka dengan desainnya, saya suka sih, terus terang aja saya suka dengan desainnya. Itu salah satu kelebihan. Dan kelebihan yang kedua, saya kira baterainya ya. Di baterainya dia 3000 mAh ya, kalau dibanding dengan iPhone yang lain ya, dibanding iPhone X atau iPhone X. Nah, tentunya ini lebih bagus ya untuk baterainya ya, dan lebih awet juga. Itu untuk yang kedua ya. Dan yang ketiga, kameranya ya. Ini kameranya kalau teman-teman bandingin sama iPhone X atau XS ya, nah bagusan ini sih kameranya ya. Dan chipsetnya juga dia pakai Bionic A12 ya untuk chipsetnya. Jadi udah bagus lah. Nanti efeknya juga di kameranya, walaupun ini satu ya, untuk iPhone XR ini satu, cuma untuk kualitas kameranya bagusan iPhone XR ya dibanding iPhone X. Dan harganya, tentunya harganya kalau baru dia dibanderol sekitar 8 jutaan ya, masih 8 jutaan ya, 8 jutaan. Dan untuk layarnya juga dia 6,1 inci ya, jadi lebih gede dibanding iPhone X. Nah, mungkin teman-teman kan bandingin beli iPhone X apa XR ya, mending XR sekalian dibanding. Terus di harga 5 jutaan ya, kalau secondnya di harga 5 jutaan. Kalau teman-teman kadang kan ada yang suka iPhone, ada yang suka Android ya. Kalau saya di harga 5 jutaan ya, untuk iPhone XR ini saya kira sih worth it ya buat dibeli ya. Dan ini kalau kita main game, dia mentok di resolusi HDR Extreme ya. Jadi udah keren sih untuk harga segitu ya, di harga secondnya ya. Harga barunya 8 jutaan. Dan untuk kamera juga bagus ya, untuk buat video juga bagus. Jadi ini buat bikin konten bagus, buat in-game juga enak juga ya. Untuk baterainya 3000 mAh. Tadi kita cek untuk 7 menit sekitar berkurang 2%-an. Itu sih. Nah, itu salah satu beberapa kelebihannya ya menurut saya pribadi tentunya. Silakan kalau teman-teman punya. Jadi untuk nge-game oke, untuk bikin konten juga oke ya untuk iPhone XR ini ya, di harga 5 jutaan. Tentunya kalau dibandingin dengan Android 5 juta, sekarang Reno 5 ya, Reno 5-an lah, Reno 5. Apa ini second? Kalau menurut saya sih, saya mending ini second ya dibanding Oppo Reno 5. Dan prestisnya juga dapat lah. Kalau teman-teman pakai iPhone pasti wah, ada logo Apple kerawaknya nih, jadi status sosialnya jadi tinggi. Sebenarnya sih enggak juga sih,
Ya Android juga ada yang harga 11 juta, tapi ya itulah iPhone, salah satu kelebihannya iPhone itu bisa meningkatkan status sosial. Nah, itu sih untuk prestisnya seperti itu. Itu untuk kelebihan iPhone ya, seperti itu ya. Dan kita bahas untuk kelemahannya ya. Nah, kelemahannya, kalau kelemahannya sendiri sih apa ya? Ya kalau teman-teman beli bandingin sama Android ya. Nah, iPhone ini kan yang 5 jutaan, dan untuk internalnya ini cuma 64 GB ya. Tentunya sangat kurang sebenarnya ya kalau buat di tahun 2021 internal 64 itu cepet penuh ya. Ya minimal sebenarnya 128 ya. Kalau teman-teman mau 128 juga bisa ya, di upgrade lagi. Maksudnya beli yang internal 128, cuma kan harganya lebih mahal tentunya. Tuh. Jadi begitu ya. Untuk salah satu kekurangannya, nah internalnya kurang gede. Nah, kalau untuk baterainya, kalau teman-teman bandingin sama Android, baterainya ya jauh beda sama Android ya. Cuma kalau untuk dipakai ini lumayan awet ya untuk iPhone XR sendiri ya. Dan ini salah satu iPhone yang menurut saya pribadi paling worth it sih buat dibeli ya di 2021 ya. Mungkin teman-teman punya budget 5 jutaan, pengen iPhone yang speknya udah, layarnya udah poni ya, udah desain kayak ginian. Dan desainnya udah bagus, udah layar poni ya. Mungkin iPhone XR ini cocok lah buat teman-teman. Mungkin itu aja ya yang bisa saya bagikan ya, beberapa kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, oke, satu lagi nih teman-teman, kalau iPhone XR ini kan dia SIM cardnya cuma satu ya. Jadi ada yang dua memang. Kalau beli yang satu ya kekurangannya ya salah satunya itu. Jadi hanya satu SIM. Cuma ada yang dua SIM kok. Agak langka juga tapi kalau ini yang varian LLA. Kalau Hongkong dia ada dual SIM card ya. Jadi silakan teman-teman untuk memilih aja, cari yang dual SIM aja sih. Cuma kalau yang Inter kebanyakan itu cuma satu SIM. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang mau beli iPhone XR. Worth it lah buat bikin konten, oke, buat video juga oke, dan buat main game juga oke. Dan untuk harganya juga masih terbilang, kalau untuk kelas iPhone ya ini termasuknya murah ya untuk harga segitu ya, dengan spek yang ditawarkan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.